Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah support channel ini, luar biasa. Dan harusnya ini minggu lalu, tapi karena kepotong sama cuti saya cuti saya jadi nggak bisa bikin minggu lalu. Oke, so sekarang giliran kalian dan ini general love reading ya. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, tergantung energi siapa yang terbaca kali ini. Oke, so saya akan membacanya dengan ya kalau terbalik ya terbalik. Kita lihat percintaannya Scorpio. Oh, oke. Oke, beberapa hal terjadi ya. Kartu pertama kalian adalah King of Cups. Beberapa Scorpio ngerasa cinta yang diharapkan belum datang. Atau apa yang berhubungan dengan percintaan kalian tuh belum sepenuhnya kalian dapati. Mungkin kalian sudah bersama dengan orang tersebut, tapi kok belum ada rasa klik yang lebih dari apa yang sekarang terjadi gitu. Belum ada rasa yang melebihi apa yang sekarang gitu. Kayak kalian menginginkan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan percintaan kalian, Scorpio. Tapi kok belum sampai ke situ gitu. Kayak masih ada yang kurang ya. Makanya nih kartunya terbalik. Oke, kalau memang kalian merasa belum datang rasa itu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini belum saatnya aja. Tapi jangan bikin terus kalian jadi nggak bahagia karena itu. Karena bahagia atau tidak itu mah tergantung kalian masing-masing ya. Bahagia itu ya diciptakan oleh kalian sendiri, Scorpio. Bagaimanapun kebahagiaan itu bisa terjadi jika memang kalian menginginkan hal tersebut, tidak memblokirnya dengan bilang, saya tuh ketemu sama orang yang salah mulu, aduh kok dia nggak mencintai saya sebesar saya mencintai dia, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau perasaannya masih kayak gitu, jadi dalam konotasi yang negatif, ya tentu saja yang kalian harapin nggak datang-datang. Coba ubah cara pandang kalian, coba ubah apa yang ada di pikiran kalian dengan menerima apa saja dalam urusan cinta ya yang terjadi di kehidupan kalian gitu. Kemudian apakah itu akan datang dalam waktu dekat? Ya memang belum datang dalam waktu dekat. Tapi tentu saja bukan berarti tidak akan datang. Tenang aja. Masih ada waktu untuk kalian mendapatkan cinta yang kalian harapkan. Pun kalau ini berarti bahwa seorang Scorpio sedang menunggu cintanya, cinta sejatinya yang belum datang-datang ya. So nggak usah khawatirkan hal itu, nanti juga akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah the death yang terbalik. Tentu saja ini berarti ada yang belum selesai loh di hidup kalian, di hidup percintaannya Scorpio. Mungkin pengalaman yang lama yang belum kalian selesaikan karena masih ganjel nih. Mungkin percintaan masa lalu yang tidak terlalu baik, sehingga yang sekarang juga menurut kalian ini beneran gak sih gitu. Sebaik apapun yang udah kalian hadapi saat ini, kalau kalian masih mempertanyakan itu, ya gak selesai-selesai urusan ya kan. Tetap aja akan gantung gitu, dan akan kalian pertanyakan gini begini begitunya gitu. Banyak hal yang kalian pertanyakan hanya gara-gara kalian belum yakin dan belum menyelesaikan apa yang harusnya sudah selesai. Contohnya tadi ya, Eh, memang beberapa dari Scorpio masih dalam keadaan ini ya, dimana kalian ya masih belum bisa move on sepenuhnya di pengalaman masa lalu kalian, karena itu membuat kalian seperti berada di daerah abu-abu nih, mau terusin yang sekarang tapi kok gitu ya, ada yang kata-kata tapi kok gitu ya. Oke, so selesaikan apa yang harus diselesaikan ya Scorpio. Yang selanjutnya ada Ten of Pentacles yang terbalik. Menurut kalian situasinya untuk percintaan masih belum kondusif ya.
masih belum didukung oleh semesta itu menurut kalian, atau orang-orang di sekitar kalian juga kayak biasa-biasa aja, atau nggak segitunya mendukung seorang Scorpio gitu kan dalam hal percintaan nih. Dan sekeliling kalian mungkin cuek, atau ya Scorpio juga jadinya bingung. Makanya saya bilang tadi, kalian berada di posisi yang abu-abu, daerah abu-abu, yang nggak tahu ini mau diteruskan atau tidak, mau kembali ke masa lalu atau tidak, dan lain sebagainya. So, yang saya mau bilang bahwa dengan adanya kartu ini, kalian memang sedang berada di posisi yang seperti itu. Belum sepenuhnya yakin dengan apa yang kalian sedang hadapi di percintaan kalian kali ini. Tapi tentu saja itu bukan berarti kalian harus berhenti loh. Berhenti mencari kebahagiaan kalian atau menciptakan kebahagiaan kalian. My dear Scorpio, ini adalah general reading ya, jadi bisa resonate, bisa tidak. So, kalau sampai sini udah resonate ya bisa diterusin. Kalau kalau nggak resonate ya ngapain diterusin ya, berhenti aja, oke? Atau masih mau mendengarkan kelanjutan pesan tarot dari saya ya nggak apa-apa juga, oke? So, ini keadaan yang kalian alami, para Scorpio, tentu saja tidak semua ya. Oke, apa yang akan terjadi in the next future adalah Six of Swords. You can move, okay, in any direction that you want. Kalian bisa maju ke arah yang memang kalian inginkan. Contoh, di percintaan kali ini mau dibawa kemana? Kalian bisa putuskan itu. Apakah akan ada jalannya? Tentu saja. Kalian bisa melakukan perjalanan, dalam tanda kutip, percintaan kalian dengan orang yang memang sekarang sedang berada bersama kalian. Setidak yakin apapun kalian, possibility atau kemungkinan untuk move ke arah yang selanjutnya bisa. Tapi tentu saja ini berlaku ketika kalian sudah memutuskan untuk itu. Kalau masih yang tadi tuh bertanya, masih berada di daerah abu-abu, masih berpikir kayak saya belum bisa move on dari yang dulu, soalnya yang dulu tuh nyebelin banget dan lain sebagainya, menyimpan dendam itu di hati kalian ya, untuk nerusin yang kayak gini ya agak susah ya perjalanan percintaan kalian. Tapi apakah possibility atau kemungkinan itu bisa terjadi? Bisa banget. Permasalahannya kalau kalian nggak yakin dengan percintaan kalian, terus kalian mau bawa ini kemana? Nowhere, nggak ketahuan kemana. Udah jalanin aja mbak gitu ya. Misalnya kalian bilang, Mbak Lucy nih ngomongnya begitu, ya udahlah jalanin aja. Itu kata-kata yang nyebelin buat saya pribadi ya. Jalanin aja. Kemauan kalian harus tahu jalaninnya ke arah mana. Kalau cuma jalanin aja tanpa tujuan, ya nanti mentok, nggak bakalan juga kalian dapetin hasilnya, ya kan? Jalanin aja iya benar, tapi coba arahkan ke arah yang kalian inginkan. Mau dibawa kemana nih percintaan kalian? Ada yang bilang nggak mau mikirin percintaan gitu ya. Mungkin ada si Scorpio yang bilang gitu. Saya mau keuangan dulu deh. Nggak apa-apa juga. Itu kan berarti kalian membawa ke arah yang lebih baik. Dan percintaan kalian akhirnya jadi apa? Self love. Cinta pada diri sendiri dan membuat hidup kalian jauh lebih baik dari sebelumnya dengan membawa cinta diri sendiri itu bersama kalian di perjalanannya. Sama aja. With someone, dengan seseorang atau tidak dengan seseorang, seharusnya perjalanan kalian punya tujuan ke arah yang membahagiakan tentu saja. Posisi selanjutnya sebenarnya ada The Empress nih. Posisi yang menyenangkan, posisi yang bisa membuat kalian jauh lebih nyaman. Oh ya, beberapa zodiak terkait bacaan cintanya Scorpio terlihat di sini, yaitu ada Scorpio itu sendiri dan ada juga ini Virgo. Jadi Scorpio yang di-link dengan Virgo ya mungkin bisa relate dengan bacaan ini, bisa juga tidak, tentu saja karena ini secara general, tapi itu yang terlihat ya. Scorpio atau Scorpio
Virgo. Bisa juga sesama elemen air atau atau elemen tanah, karena Virgo itu elemen tanah. Jadi yang terlihat dua elemen itu, kalau elemen air itu adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces, sedangkan elemen tanah itu Taurus, Virgo, dan Capricorn. So ini yang terlibat di percintaannya Scorpio di bacaan kali ini. So kalau relate dengan itu, monggo diteruskan. Oke. So, posisi kalian berikutnya in the near future itu sebenarnya jejak oke, aman, confirm dengan kehidupan yang kalian pilih. Mau self love atau dengan orang lain, it doesn't matter. Apapun pilihan kalian, asal bikin kalian bahagia dan nyaman dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Menuju ke kayak jenjang pernikahan atau membentuk keluarga kayak gitu ya, untuk Scorpio yang sudah bersama-sama seseorang tapi belum solid gitu ya. Ini masih di Ten of Cups. Masih belum sampai ke situ ujungnya. Tapi perjalanan menuju ke situ bisa dilakukan, bisa. Ya, tapi memang ini masih terbalik sehingga untuk jadi sebuah keluarga yang solid, pernikahan bla bla bla, belum sampai ke situ ya. Jadi masih terbalik. Tapi kabar baiknya di kartu yang terakhir tuh Eight of Swords-nya juga terbalik. Setidaknya kalian sudah bisa mendapatkan pencerahan di dalam kehidupan percintaan kalian dan tidak terjebak pada pikiran kalian sendiri yang saya bilang tadi. Nggak membawa semua yang negatif-negatif ke pikiran kalian. Buka aja pikiran kalian sehingga kalian tidak lagi mengalami yang namanya jebakan Batman yang bertanya-tanya ini nanti percintaannya seperti yang dulu, yang nyakitin atau enggak gitu. Itu in the near future nggak akan ada lagi pikiran-pikiran kayak gitu selama kalian menjalaninya ini dengan positif. Sekali lagi saya ulang, pilihan untuk Scorpio mau self love atau bersama-sama dengan seseorang itu tergantung pilihan kalian masing-masing. Tapi apakah itu akan membawa kalian kepada hal yang baik? Iya. Iya, tentu saja. So, apapun pilihan kalian, jalani aja sebaik-baiknya. Oke, Scorpio, my dear. Oke, selanjutnya saya buka beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Sebentar ya. Dan kartunya adalah 2, 3. Ada patient. Oke, balikin lagi passion kalian kemana. Sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, sehingga passion itu yang ingin kalian fokuskan, monggo, silahkan. Passion kalian mendapatkan pasangan yang baik, monggo juga, silahkan. Bisa kok, bisa kalian dapatkan in the near future. Yang di tengah ada healing, Angel of the Ocean, tentu saja. Ini self healing ya, yang kayak saya bilang tadi. Ada yang belum selesai, soalnya the date-nya terbalik. Ada yang belum selesai di hidupnya si Scorpio dalam hal percintaan. Mungkin masih terjerat memori masa lalu, masih mikirin masa lalu tuh kenapa begitu sebegitunya membentuk kalian sehingga kalian mau nyelesain itu atau mau meneruskan yang sekarang itu jadi terhambat. Dan tentu saja dibalikin lagi ke self healing masing-masing. Bagaimana kalian menyembuhkan diri kalian dari hal tersebut gitu. Apakah orang lain bisa menyembuhkannya? I doubt it. Mungkin orang lain bisa menjadi pendamping kalian, tapi yang bisa healing untuk diri sendiri adalah kalian sendiri gitu. Yang bisa menyembuhkan dari apa yang jadi sakitnya kalian ya kalian sendiri. Ini penyakit hati ya. Kalau penyakit yang itu kan ke dokter. Ini kalian bisa self healing sih sebenarnya. Ingat ya, self healing tuh bukan pergi ke Bali, pergi kemana, itu mah namanya jalan-jalan. Self healing itu review lagi diri kalian, hidup kalian, kemudian tentukan apa yang bikin kalian happy, apa yang bikin kalian bahagia. Itu namanya self healing ya. Oke, yang terakhir adalah
Practically king of want. Lakukan segala sesuatunya dengan praktis-praktis aja, my dear Scorpio. Praktis dalam arti nggak terlalu ngawang-ngawang sehingga kalian tuh nggak berada di kayak posisi yang nyata gitu, oke? Practically itu bilang apa yang terjadi sekarang dan nanti in the near future itu adalah hal-hal yang menuntut kalian berpikir praktis, nggak usah kayak ya memimpikan sebuah percintaan secara drama Korea ya. Tapi yang praktis-praktis aja. So ya ini sih sebenarnya bacaan cinta untuk kalian ketika posisi percintaan kalian memang masih belum menemukan dasar yang kuat gitu. In the near future bisa apakah kalian bisa menuju ke situ, ke percintaan yang solid? Bisa. Tapi kalau untuk sesolid melakukan pernikahan dan lain sebagainya itu atau pertunangan kayak gitu, untuk di bacaan yang ini ya, my dear Scorpio, belum. Saya harus terus terang seperti itu ya, belum. Oke. Beberapa orang yang reading sama saya, personal reading, bilang kalau saya tidak PHP kalau bacain tarot, tidak ngawang-ngawang, tidak selalu yang bagus-bagus, karena memang di kehidupan kan ada dua sisi. Sisi yang baik, sisi yang buruk, sisi yang menyenangkan, sisi yang tidak menyenangkan. So di tarot juga harusnya seperti itu. Nggak melulu soal hal-hal yang baik-baik dan indah-indah aja, my dear Scorpio. Ya, semoga kalian bisa mengerti hal tersebut. Oke, so sekarang pertanyakan satu hal, saya akan menjawabnya dengan tarot yang berikut. Apakah bisa menjawab? Mungkin coba tanyain aja tentang percintaan ya. No. Jawabannya masih no. Ya wes, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Oke, pesan dari Very Oracle Card. Coba saya bukain. Wait for winter, suruh nunggu musim dingin. Di Indonesia mana ada musim dingin ya? Kalau kalian ada di negara lain mungkin. Tapi suruh nunggu sampai musim dingin. Kenapa? Coba kita baca. During the colder month of Very Queen of Winter. During the colder months, the Very Queen of Winter will help you manifest your most beautiful wishes. As long as your intention are for the highest good of all. Oh, oke. Kenapa disuruh nunggu sampai musim dingin? Oke, kalau di Indonesia udah mulai nih ya, ber kan biasanya udah mulai musim dingin alias musim hujan kalau di Indonesia. Oke. Tapi ini udah deket berarti kan, makanya saya bilang tadi near future, jadi nggak jauh-jauh. Oke. So, kata si Very Oracle Card ini, tunggu aja nanti di musim dingin atau di musim hujan. Kalau untuk kita yang di Indonesia, itu akan ada jawaban dari apa yang kalian wisheskan atau mintakan. Oke, dalam hal percintaan ya, karena ini kan bacaan tentang cinta. Oke, asalkan semua itu yang kalian inginkan, yang kalian ucapkan sebagai sebuah permintaan, itu baik untuk semua. Jadi bukan cuma baik buat kalian para Scorpio, tapi buat orang-orang yang dealing dengan kalian juga, orang atau orang-orang yang dealing dengan kalian juga. Jadi harus balance memang. Tadi kan saya bilang si Scorpio masih ada yang belum move on, ada yang belum healing dari keadaan percintaan di masa lalu mungkin. Nah, kalau kalian wish sekarang dan ternyata itu nggak bagus untuk pihak sananya yang dealing dengan kalian, ya nggak akan terwujud gitu. Tapi akan terwujud jika hal itu praktis ya, nggak ngawang-ngawang, dan kemudian apa? Baik untuk semua. Gitu ya. Oke, terakhir dari Angel's Guide Oracle Card, kita lihat apa pesannya. Dan ternyata, transformation. Ya bener lah. Transformation, the death itu tadi. Ya selesaiin dulu apa yang belum selesai.
kemudian bertransformasi menjadi kalian yang lebih baik dalam hal tadi self love ya, mencintai diri sendiri, healing, kemudian kalian mulai melakukan hal-hal praktis dan meminta hal-hal baik untuk kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Jadi memang harus bertransformasi. Gimana untuk si Scorpio yang belum punya pasangan? Ya sama. Transformasi ini juga diperlukan sehingga kalian nanti siap ketika orang tersebut datang di kehidupan kalian. Apakah akan datang Mbak Lucy? Kalau dilihat dari bacaannya sih memang kalian harus healing dulu baru akan datang. Tapi ini secara general ya. Kalau secara yang personal ya beda-beda lagi tuh. Oke? Karena bisa dilihat langsung jawabannya. Gitu ya. Oke, so my dear Scorpio, sekian bacaan cinta kali ini. Semoga ada yang bisa diambil di situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.